kemarin sudah kita bicarakan mengenai pelayanan pemerintah yang disarankan oleh Pak Emil Salim menggunakan kemajuan teknologi informasi. Nah, pada episode kali ini saya akan fokus terhadap persoalan utama yang diangkat oleh Andrinov sebagai sebuah pembenaran kenapa ibu kota baru itu perlu, yaitu satu, mengenai konsentrasi pertumbuhan penduduk sehingga menimbulkan kesenjangan di ruang ibu kota itu sendiri yang disinyalirnya dari rendahnya pelayanan yang dapat diberikan, tapi di sisi lain juga dia menyetir bahwa kesenjangan itu juga terjadi di daerah-daerah lain sehingga pemindahan ibu kota itu diharapkannya dapat mendekatkan penguasa atau katakanlah pejabat kepada masyarakat sehingga bisa menyelesaikan sejumlah masalah yang selama ini terbengkalai. Saya akan membahasnya satu persatu untuk mendudukkan persoalan dari perspektif planologi, dari perspektif tata ruang, yang tentunya sebagai alternatif pemikiran dari apa yang sudah disampaikan oleh Andrinov tersebut. Saya akan mulai dari sebuah pemahaman mendasar yang sebaiknya kita sikapi dengan baik, ya, dengan benar. Salah satu persoalan hari ini itu dikarenakan sistem politik kita yang terpusat. Nah, pemusatan daripada sistem politik ini menyebabkan terjadinya pengelompokan kekuasaan atau aglomerasi kekuasaan pada sebuah ruang tertentu. Yang konsekuensinya tentunya atau ikutannya adalah ekonomi, aktivitas perekonomian juga akan terkonsentrasi di ruang itu. Nah, inilah yang sebetulnya yang mendasari mengapa terjadi kesenjangan-kesenjangan dalam kewilayahan. Mula-mula sederhananya kita bicara soal kesenjangan antara kota dengan desa. Ya, karena kota tempat berkumpulnya kekuasaan itu dan juga aktivitas ekonomi tersebut, dan sementara di desa ya biasanya peran serta daripada kekuasaan itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan perkotaan. Jadi kesenjangan pertama itu terjadi antara kota dan desa. Dalam lingkup yang lebih kecil, ya kesenjangan itu juga terjadi antara Jawa dan luar Jawa. Kota-kota dengan desa-desa itu satu hal. Tapi andai kata kita kelompokkan dalam kelompok besar, Pulau Jawa ini, dengan pulau-pulau lain atau wilayah Indonesia lain yang non-Jawa, kesenjangan itu juga terjadi di antara dua kubu ini. Nah, di dalam Jawa sendiri, kesenjangan itu juga terjadi antara ibu kota dan daerah sekitarnya atau wilayah sekitarnya dengan Pulau Jawa yang lain. Nah, ini kita mesti pahami sebagai konsekuensi dari pengkonsentrasian sistem politik tadi. Nah, sistem politik tadi menyebabkan pengambil-pengambil keputusan yang berkumpul pada satu ruang tertentu. Mereka berkumpul di sana, menyebabkan terjadinya pengelompokan kekuasaan di sana, kekuasaan apapun, ya, baik itu politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya, termasuk juga masalah-masalah lain. Nah, pengelompokan itu akhirnya menyebabkan aktivitas perekonomian pun paling bergairah di sana. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Jakarta sebagai ibu kota berkembang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah atau kota-kota yang lain. Karena di sana berkumpul baik itu penguasa politik, penguasa ekonomi, penguasa kelompok-kelompok masyarakat, dan seterusnya. Nah, akibat daripada ini semua itu tercermin ya dari jika Anda semua bisa memperhatikan mengenai struktur dari pendapatan negara. Konteksnya pendapatan negara yang menjadi hak-hak daerah atau terdistribusi di daerah. Kita tahu bahwa kurang lebih 75% daripada pendapatan negara kita ini bersumber dari pajak. Anda bisa lihat di laporan keuangan pemerintah pusat yang selalu diaudit setiap tahun ya, bahwa kurang lebih 75% dari pendapatan negara kita ini bersumber dari pajak. Nah, dari 75% yang bersumber dari pajak itu, yang merupakan
itu ada terdiri dari macam-macam pajak itu ya. Ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan. Kita anggaplah dua kelompok besar ini yang kita perhatikan. Yang namanya pajak penghasilan itu kurang lebih setengah daripada penghasilan pajak. Pajak penghasilan ini dibagi dua lagi, yaitu pajak penghasilan yang bersumber dari badan, ya badan usaha dan sebagainya, sama pajak penghasilan yang bersumber dari pribadi, jadi orang pribadi istilahnya. Nah, pajak penghasilan orang pribadi itu kurang lebih 20% daripada total pajak penghasilan yang 50% tadi. Nah, pajak penghasilan orang pribadi inilah yang sudah memiliki dasar ketentuan undang-undang untuk dibagikan dengan pemerintah daerah. Jadi bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah itu yang bersumber dari pajak penghasilan itu adalah dari pajak penghasilan orang pribadi. Undang-undang atau konstitusi menegaskan bahwa 20% daripada pajak penghasilan itu, pajak penghasilan orang pribadi maksud saya, dibagikan kepada daerah di mana orang tersebut berada. Tentunya ada ketentuan lebih lanjut lagi yang lebih detail bahwa provinsi mendapat 8%, 12% itu adalah kabupaten kota, dan 8,4 atau 70%-nya itu adalah kota tempat yang bersangkutan berdomisili, lalu kabupaten dan kota lainnya dibagi rata dengan sisanya yang 3,6%. Tapi intinya 20% daripada pajak penghasilan yang dibayarkan oleh setiap individu itu merupakan hak daripada daerah. Hanya inilah yang bisa dibagikan dengan daerah. Ya, seperti tadi awal saya katakan, akar persoalan kita ini adalah karena pemusatan kekuasaan, termasuk pemusatan politik. Diawali dengan pemusatan politik. Pemusatan politik menyebabkan pemusatan ekonomi, pemusatan pemerintahan dan seterusnya. Dan pemusatan politik dan pemerintahan kekuasaan ini menyebabkan atau berkonsekuensi terhadap keikhlasan mereka atau keinginan mereka untuk berbagi terhadap sumber pendapatan itu. Nah, hari ini sumber pendapatan yang dari pajak itu yang mereka atau yang kita sepakati untuk boleh dibagi dengan daerah itu hanya pajak penghasilan orang pribadi. Dari 20% yang dibagi itu setiap tahun ya itu Departemen Keuangan mengalokasikannya sebagai bagian daripada transfer daerah. Dan ini yang menarik, jumlah yang paling besar menerima transfer daerah atas dana bagi hasil pajak orang pribadi tersebut itu adalah DKI Jakarta. 45% bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi itu adalah untuk DKI Jakarta. Padahal DKI Jakarta penduduknya 10 juta lebih ya, 10-11 juta, jadi kurang lebih 4% dari total penduduk Indonesia. Sisanya yang 96 itu menerima yang 55%. Nah ini tentunya menarik kita cermati, kenapa sampai terjadi seperti itu? Itu tidak lain tidak bukan karena terjadinya pengkonsentrasian yang kita sebutkan tadi. Nah, kembali ke sana, otomatis karena orang-orang yang berkuasa baik secara politik, baik secara ekonomi, baik secara lain-lainnya, pengaruh dan sebagainya, itu semuanya berkumpul di sana. Akibatnya Jakarta dan wilayah sekitarnya itu menjadi jauh lebih menarik bagi siapapun, karena opportunity atau peluang untuk berkembang jauh lebih besar di Jakarta. Itu sebabnya kita bisa memahami kenapa konsentrasi penduduk begitu tinggi terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Kota Jakarta sendiri sebetulnya pertumbuhannya sekarang sudah bahkan lebih rendah daripada pertumbuhan nasional. Terakhir ini 0,86% per tahun ya, sedangkan pertumbuhan nasional itu 1,04%. Itu karena ruang Jakarta sudah habis. Ruang Jakarta sudah sangat-sangat terbatas yang mampu dikembangkan. Tetapi konsekuensinya apa? Daerah sekitarnya tumbuh dan berkembang sangat pesat. Anda bisa lihat di tampilan yang saya sampaikan di sini, kabupaten atau kota yang sesungguhnya bagian daripada Provinsi Jawa Barat itu memiliki pertumbuhan yang luar biasa. Seperti Bekasi itu bisa sampai 3,6% gitu ya, Kabupaten Bekasi, bahkan kota Bekasinya aja 2,4%.
Depok 3,21%, jauh lebih tinggi daripada pertambahan atau pertumbuhan penduduk yang ada di Jakarta. Bahkan angka-angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat sendiri. Begitu juga dengan Provinsi Banten. Jadi yang namanya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang yang berada di sekitar Jakarta itu pertumbuhannya dahsyat sekali, ya mungkin sekitar 1,5 atau 2 kali lipat daripada pertumbuhan Banten sendiri. Nah, ini sebetulnya mencerminkan betapa Jakarta itu begitu menariknya bagi banyak orang yang banyak masyarakat di Indonesia ini, mungkin dari Sabang sampai Merauke, memberikan peluang yang jauh lebih besar mungkin dibandingkan dengan daerah mereka, sehingga kita tidak bisa menghindari ketika mereka berbondong-bondong datang ke sini. Nah, kenapa datang ke sini? Ya karena pengkonsentrasian opportunity tadi, ya mulai dari kekuasaan sampai kepada ekonominya. Konsekuensi daripada itu semua, otomatis pengambilan keputusan di Jakarta juga tidak sederhana gitu ya. Mereka mengambil keputusan dengan untuk hal-hal yang jauh lebih kompleks, yang tentunya menyebabkan lebih banyak masyarakat yang terlatih gitu, berpendidikan dan seterusnya, sehingga memunculkan apa yang disebut dengan kesenjangan sumber daya manusia. Ini masalah supply and demand. Jadi ketika Andrinov menyetir bahwa hanya satu perguruan tinggi yang memiliki akreditas misalnya di luar Jawa, hal ini tidak terlepas daripada supply dan demand itu sendiri. Bagaimana mungkin di sana pendidikan yang jauh lebih baik bisa berkembang seandainya demand-nya juga tidak berkembang, kan begitu. Jadi ini yang mesti kita perhatikan. Nah, konsekuensi daripada kesenjangan sosial itu menjadi demikian lebar. Nah, kesenjangan itu bisa kita pahami jika kita kembali kepada soal dana bagi hasil tadi, kita bedah lebih jauh. Dari jumlah penduduk, Jakarta ini hanya 4%. Tetapi dari dana bagi hasilnya sendiri, mereka mengumpulkan kurang lebih 45%. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah, atau apa penyebabnya? Penyebabnya tentunya karena di Jakarta tinggal lebih banyak orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP. PTKP itu adalah pendapatan tidak kena pajak. Katakanlah UMR dan sebagainya, itu biasanya tidak bayar pajak. Orang-orang yang bayar pajak biasanya itu sudah di atas PTKP, atau mungkin orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Nah, orang-orang yang berpenghasilan baik ini adalah orang-orang berpendidikan, dan itu semuanya terkonsentrasi di Jakarta. Kalau Anda hitung bagi hasil PPH orang pribadi per kapita, Jakarta itu kurang lebih 1,3 juta per tahun. Ya, coba Anda bayangkan jika dibandingkan dengan sisanya yang 55% itu kita bagi dengan seluruh penduduk Indonesia gitu ya, itu kurang lebih hanya sekitar Rp67.000. Jadi perbedaannya sangat jauh, sangat signifikan, hampir 20 kali lipat, dan itu mencerminkan kualitas daripada perekonomian, kemampuan ekonominya, kualitas daripada intelektualitasnya dan seterusnya yang menyebabkan kesenjangan itu tentunya menjadi semakin rentan gitu ya, semakin lebar. Nah, kembali ke sini, jadi persoalannya setelah ada kesenjangan sumber daya manusia, ada kesenjangan sosial, otomatis yang tidak bisa dihindari tentunya adalah kesenjangan daripada ruang itu sendiri. Kesenjangan diakibatkan pengelompokan masyarakat tadi ya, akibat segala kemudahan ataupun segala peluang yang berkembang. Nah, jadi jika kita urut lagi dari depan tadi ya, semula kita bilang bahwa ini dimulai dari sistem politik yang terpusat. Dan sistem politik terpusat itu dengan seluruh rantai yang dijelaskan tadi, akhirnya berujung kepada persoalan ruang. Karena tempat terkonsentrasinya seluruh kegiatan itu ada di ruang. Jadi hubungannya sesungguhnya adalah pemusatan politik yang terpusat tadi, yang terkonsentrasi terpusat tadi, dengan persoalan ruang. Itulah sebabnya ya, dari jauh hari mungkin 50-60 tahun yang lalu, para praktisi di bidang tata ruang sangat-sangat meyakini dan getol memperjuangkan agar otonomi daerah itu bisa dilaksanakan jauh lebih baik. Sebelumnya, seketika era Orde Baru, otonomi daerah itu memang
dibatasi. Jadi kewenangan dan kekuasaan daerah itu dibatasi. Setelah 98 kita memang melakukan otonomi daerah, tetapi fokusnya lebih kepada kekuasaan politik, bukan tentang kemandirian ekonominya. Akibatnya apa? Akibatnya hampir seluruh daerah di Indonesia ini, mungkin hanya Jakarta dan Kabupaten Badung di Bali yang memiliki pendapatan asli daerah yang memadai. Dan seperti tadi saya sampaikan di depan, dari bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi saja, itu 45% terkonsentris di Jakarta. Jadi artinya daerah lain tidak mendapatkan keistimewaan seperti Jakarta. Apa yang bisa mereka lakukan adalah memberdayakan sumber-sumber pendapatan asli daerah mereka atau pajak-pajak yang bersumber dari pajak-pajak daerahnya. Sejauh ini hanya 2 yang mampu mengumpulkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerahnya, yaitu DKI Jakarta dan Badung. Bagaimana dengan yang lain? Yang lainnya sangat minim. Ya, itu kurang lebih sepertiga daripada kebutuhan biaya yang mereka harus keluarkan setiap bulan yang mampu mereka dapatkan dari pendapatan asli daerah. Nah, apa konsekuensi daripada ini? Maka mereka sangat-sangat tergantung dari dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah. Jadi transfer daerah itu selain daripada bagi hasil, komponen terbesarnya justru adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kita sudah banyak mendengar berita atau kabar ya kasus-kasus yang berkembang kemudian menjadi kasus korupsi karena pemerintah daerahnya atau kepala daerahnya berupaya untuk membujuk pemerintah pusat atau kekuasaan di pemerintah pusat termasuk di DPR dan sebagainya agar mereka mendapatkan alokasi yang mereka butuhkan atau lebih tinggi atau apa dan sebagainya. Jadi daerah itu bukan bergerak atau berkembang berdasarkan kemampuannya sendiri, tapi kemampuannya melobi DPR misalnya atau pemerintah pusat misalnya agar mereka diberikan alokasi yang lebih atau mencukupi apa yang mereka butuhkan. Ini sama sekali tidak sehat. Nah, lalu bagaimana Andrinov bisa mengatakan bahwa dengan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan nanti, bahwa persoalan-persoalan itu akan selesai, akan tidak muncul lagi? Saya kira itu sangat-sangat naif ya, karena mungkin tanpa perubahan mendasar dari akar atau tanpa berupaya untuk memperbaiki akar persoalannya. Kenapa konsentrasi itu terjadi? Bukan tidak mungkin besok andai kata ini dipindahkan ibu kotanya ke Kalimantan, persoalan baru akan berkembang di sana. Bahkan mungkin persoalannya lebih runyam. Karena Jakarta tentunya tidak akan tinggal diam setelah ditinggal oleh kantor-kantor pemerintahannya. Dan ini sama sekali tidak sehat. Jadi akar persoalannya itu adalah bagaimana sebetulnya kita bisa menyelesaikan tentang pemusatan politik. Ya, pemusatan politik itu menyebabkan banyak hal yang harusnya bisa berkembang di daerah, itu tidak bisa berkembang dengan lebih baik. Itu jauh lebih bagus. Dan mengutip daripada pembicaraan sebelumnya, sebetulnya kita sekarang sudah dimampukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, untuk mengelola pemerintahan ini dengan lebih baik, dengan menggunakan teknologi IT tersebut. Jadi kembali lagi, ini tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi justru saya ingin meluruskan sejumlah keterangan atau penjelasan Andrinov yang saya kira kurang tepat. Ya, kurang tepat kemarin mengenai soal pemanfaatan IT untuk pelayanan pemerintah, dan hari ini adalah tentang rumusan dia terkait masalah pengkonsentrasian penduduk, rendahnya kemampuan melayani masyarakat akibat konsentrasi itu, kesenjangan dan sebagainya, yang diasumsikannya itu bisa diselesaikan dengan pemindahan ibu kota. Saya kira tidak. Persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah bagaimana kita mampu untuk memecahkan akar persoalan yang paling besar, yaitu pemusatan politik. Sistem politik ini yang memang sangat banyak pengaruhnya terhadap sistem tata kelola negara kita, gitu ya. Sehingga keinginan kita untuk mengembangkan otonomi daerah misalnya sedikit banyak terhambat akibat daripada prinsip pemusatan sistem politik tadi.
Saya kira itu untuk episode kali ini. Saya akan kembali untuk episode berikutnya untuk menanggapi atau untuk membahas lebih lanjut tentang etalase, ya, kota etalase atau kota yang bisa dibanggakan Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi.